Setiap masalah punya jalan keluar. Ini titik balik. Oke, teman-teman, kita kali ini membahas sisi gelap pinjaman online. Kenapa saat ini banyak fenomena masyarakat ini banyak yang terjebak pinjaman online itu sampai mengakhiri hidup. Banyak sekali orang-orang yang nggak paham gitu tentang pinjaman online, karena dari tahun 2016 ke saat ini di tahun 2026 itu jauh berbeda, jauh lebih banyak aplikasi. Kenapa? Makanya utang mereka itu bisa bertambah banyak dengan gali lubang tutup lubang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore, saya Masar. Hari ini kita kembali lagi di titik balik podcast, di mana sebuah ruang untuk berbincang, untuk berdiskusi, karena setiap orang punya sudut pandang yang berbeda, setiap orang punya jawaban yang berbeda. Di meja ini kita bisa saling berdiskusi untuk membahas hal-hal yang memang menjadi tren untuk masyarakat saat ini. Hari ini saya ada beberapa narasumber yang memang spesial karena memang pembahasannya khusus ya untuk tema mungkin hari ini sisi gelap pinjaman online dan bagaimana teror DC terhadap diri itu. Di kanan saya ada Mas Putra dari Era Finansial Digital. Dari mana, Mas? Era Finansial Digital. Era Finansial Digital. Iya. Di bidang apa tuh, Mas? Di bidang edukasi, konsultasi, dan mediasi. Mediasi. Di depan saya ada Mas Dodi Kravandi. Dari mana, Mas? Pada Konsultan Jakarta Timur. Jakarta Timur. Iya. Ini sama, Mas, sama kayak Mas Putra? Sama. Untuk bidangnya? Penyelesaian permasalahan pinjaman online. Oh, untuk yang terakhir, dari mana, Mas? Dari Dewa Siwa Konsultan dari Bekasi, Tambun Selatan. Dari Tambun Selatan. Tambun Selatan. Sama nih, semua? Sama semua. Oke, teman-teman, kita kali ini membahas sisi gelap pinjaman online, bagaimana masyarakat bisa terjebak, bagaimana masyarakat bisa dapat mengatasi teror DC tersebut. Kita mungkin bahas secara diskusi santai ya, Mas ya. Iya. Ini bagaimana masyarakat bisa awalnya terjebak itu. Mungkin ada yang bisa menjelaskan bagaimana sih awalnya ini pinjaman online ini sejarah seperti apa sih, Mas? Mungkin Mas Putra ataupun Mas Dodi yang bisa tahu nih sebenarnya pinjaman online itu di Indonesia itu tahun berapa? Kalau pinjaman online di Indonesia itu 2018, 2019 itu udah jalan. Udah itu ya. Itu sudah sebanyak sekarang atau hanya beberapa aplikasi nih dulu? Atau saya pernah ingat itu kalau nggak salah tahun 2016 sudah ada ya? Udah ada Ya. Udah ada. Tapi apa dulu mungkin karena sedikit penggunanya atau aplikasinya tidak seheboh sekarang mungkin ya pinjaman online gitu. Sebenarnya udah lama juga ya pinjaman online ya. Udah lama kalau pinjaman online. Terus nih, kenapa saat ini banyak fenomena masyarakat ini banyak yang terjebak pinjaman online itu sampai mengakhiri hidup itu. Awalnya sebenarnya seperti apa ini? Bisa sampai mereka terlilit. Saya pernah lihat itu, pernah dengar sampai di angka 300 juta, 400 juta itu benar itu? Betul. Coba siapa yang bisa nanggapin ini? Karena setahu saya limit-limitnya kayak nggak besar, itu hanya 2 juta, 3 juta, kok bisa sampai 400 juta itu bagaimana itu? Gini Mas, Coba ya Mas Dewa. sepengetahuan saya, Ya. karena banyak sekali orang-orang yang nggak paham gitu tentang pinjaman online, karena dari tahun 2016 ke saat ini di tahun 2026 itu jauh berbeda, jauh lebih banyak aplikasi. Kenapa mereka terlilit di pinjaman online semakin banyak? Karena rata-rata
mereka aplikasi itu rajin membayar. Rajin. Membayar sehingga limit itu besar gitu, tanpa tahu mereka nggak memikirkan segala resikonya akan seperti apa. Ketika mereka telat membayarnya, selalu rajin, mendapatkan limit besar, mereka pinjam lagi, dan dari nominal gaji pun sampai saat ini pun yang saya lihat tidak cukup untuk beraplikasi. Coba dari Mas Dodik gimana? Karena Mas lubang Dodik lubang ya. Betul. Ya. dari Mas Dodik gimana? Ada tambahan? Ya kan biasanya orang itu kan pertama kali terjebak hutang pinjaman online itu kan asal mulanya kan karena kebutuhan mendesak. Akhirnya dia itu berani daftar di aplikasi pinjaman online tersebut. Nah, sehingga mereka itu nggak tahu jalan keluarnya, gitu loh. Mereka itu nggak tahu jalan keluarnya, makanya hutang mereka itu bisa bertambah banyak dengan gali lubang tutup lubang tersebut. Jadi kayak buka aplikasi ini buat bayar aplikasi itu, jadi kurang itu. Itu yang bikin hutang dia itu jadi tambah banyak. Sebenarnya memang awal mereka terjerat itu satu aplikasi ya? Satu aplikasi. Satu aplikasi Mas ya? Hampir rata-rata satu aplikasi. Nah, ya. Saya tambahin ya. Gimana Mas? Pertanyaan yang tadi, kenapa banyak masyarakat yang terjebak dengan online? Iya. Mungkin pertamanya karena mereka kebutuhan mendesak. Ada yang beberapa kebutuhan mendesak dan ada yang beberapa gaya hidup. Ya. Gaya hidup mungkin maaf ya teman-teman ya, buat gaya hidup beli tiket, misal tiketnya apa, tiket konser. Iya. Banyak yang gitu. K-pop. Bukan K-pop. Oh bukan. Kirain K-pop nih. Bukan. Ya. Ya sebenarnya mah efek gali lubang tutup lubang, karena kan mereka mungkin dari satu aplikasi sampai 2 aplikasi itu masih sanggup bayar. Ketika mereka udah masuk ke 3 sampai 4 aplikasi, dari akumulasi gaji itu nggak akan pernah bisa mencukupi mereka untuk gali lubang tutup lubang. Ya. Akhirnya nombok di beberapa aplikasi. Kenapa aplikasi bisa sebanyak itu, dan nominal yang tadi kata siapa namanya, Mas Har Ya. bilang sampai 300 juta. Dari satu aplikasi itu enggak semua sama bunganya, karena beberapa aplikasi ada yang bunga melebihi dari 70%, dari 0,3% per hari. Kalau dikali 1 bulan kan udah kelihatan tuh berapa persen. Iya. Ya karena mereka enggak memikirkan hal itu, dan mereka memikirkan hal yang belum terjadi, terutama takut mungkin error ke tempat kerja. Padahal enggak semua perusahaan itu kebijakannya bisa langsung memecat karyawan. Harus ada melewati fase-fase SP1, SP2, dan SP3. Kalaupun langsung dipecat, yaitu bisa diusut sebenarnya. Bisa diusut secara Nah, yang saya tanya nih, pinjol itu ada berapa ini sih sebenarnya, ada berapa sebutan gitu? Legal, ilegal, semi legal, atau ada gimana sih yang bisa ini jelaskan coba? Maksudnya mulai dari tenornya, Iya. mulai dari suku bunganya, apakah mereka setiap pinjol, anggap kita pinjol legal ya, ini sama nggak bunganya dari satu aplikasi sama satu aplikasi lain? Sebenarnya kalau bicara bunga sama aja sih Mas. Sama. Dulu ya semi legal itu bahasanya aja sih untuk prinsipnya nggak ada ya? Nggak ada, sama aja Legal, sebenarnya. ilegal. Legal aja sih, ada ilegal, ada legal. Kalau dulu ada bahasa semi legal, kalau sekarang buat saya semua legal. Iya. Sekarang kita sebutnya ilegal atau legal aja gitu, Legal. karena memang semi legal itu nggak ada ya. Nggak Itu ada. untuk tenornya legal itu dalam peraturan OJK ataupun regulasi yang ada sebenarnya berapa hari itu? Untuk yang legal ya, gitu. Yang legal itu dari 30 hari sampai 24 bulan itu aplikasi yang legal. Legal Itu minimal secara 30 tenor ya. Secara tenor 30 hari gitu. Nah yang ilegal Yang ilegal itu 7 hari. pendek. pendek 7 hari itu. Iya. Dan bunga Bunga juga lumayan besar. Kadang gini, ada yang tenornya 14 hari itu yang lebih mencekik. Tapi mereka mau aplikasi. Tapi mereka berlisensi OJK. Betul, hampir semua aplikasi ya kita bisa lihat sendiri, aplikasi hampir semuanya berlogo OJK, bahkan tenor 7 hari ilegal 90 hari itu pun pas kita
saling pengajuan ini. Tahu-tahu tenor 7 hari. 7 hari. Berarti hanya nyantumkan logo doang dong itu. Banyak hampir semua. Makanya orang banyak terkecoh di situ. Terus nih untuk teman-teman yang memang berprofesi di jasa konsultan, sebenarnya kesulitan apa sih untuk menangani debitur yang memang mereka tuh hutangnya sudah di atas 100 lah ya, di atas 100, bisa 100 atau 200, 300 juta. Terus tindakan atau solusi preventifnya seperti apa nih Mas? Yang bisa jawab gimana nih? Solusi preventif dalam arti konsumen ini datang konsultasi, dia punya utang 300 juta, dia pengen lunas, dia tidak pengen diteror, itu gimana itu solusi itu? Kalau misalkan hutangnya ratusan juta itu nggak diteror, itu ya nggak mungkin. Oh, kalau masuk akal ya Mas ya? Iya, pasti itu diteror. Kita utang teman 50.000 aja diteror ya? Iya. Jadi kalau misalkan kita terlilit utang pinjaman online ya, kita harus siap menerima resikonya. Jadi pilihannya apa Mas? Yang solusi teman-teman kasih ini ketika memang ada orang yang konsultasi ke kalian atau teman-teman, dia pengen mencari, dia pengen utangnya lunas nih, atau caranya apa sih biar kita lepas dari pinjaman online nih gitu. Kira-kira gimana nih? Solusi yang memang bagi mereka masuk akal gitu. Coba dari Mas Dewa. Kalau dari saya pastinya kan kalau namanya minjem ya Mas ya, minjem di aplikasi ya. Orang itu pengennya lunas. Iya. Lunas ya dibayar. Kan begitu. Kayak bikin ini ya, kayak bikin candi Roro Jonggrang ya. Konsultasi sekarang, besok harus lunas gitu. Cuman kadang-kadang gini Mas, orang pengen konsultasi apalagi di sosial media ya. Iya. Banyak sekali orang itu konsultasi, Mas saya punya pinjol banyak, pengennya lunas nggak mau diteror. Ini kan salah sebenarnya. Salahnya. Kalian udah masuk ke sistem pinjol, itu udah salah sebenarnya. Gitu. Ketika nomor handphone sudah login, kalian pinjam dengan berbunga yang begitu banyak, ya udah pasti kan segala konsekuensi ada resikonya. Ada resikonya. Iya. Ya, pasti. Cuman cara mengatasinya seperti apa? Ya kalau saya pribadi utamakan yang memiliki file kolektornya aja sih. Itu. Oh gitu. Iya. Nah untuk peraturan sendiri nih, Ya. saya pernah lihat atau pernah dengar sesuai SOJK nomor 19 tahun 2023 nih. Itu kan sebenarnya dari regulasi itu ada pembatasan si debitur ini kan maksimal 3 aplikasi ya. Iya. Tetapi kan di lapangan ternyata ada yang sampai 10 aplikasi, bahkan 15 aplikasi. Lebih. Berarti regulasi ini tidak dijalankan dengan baik ya, atau diabaikan ya? Tidak. Gitu. Ya, fakta di lapangan gimana teman-teman? Ada yang sampai puluhan aplikasi nggak? Ada. Gimana? Yang bisa jawab Mas Bro, coba. Atau gimana? Ya sebenarnya gimana ya, aturan cuma aturan, aplikasi. Mereka itu cuma nyari bunga dan memanfaatkan ketakutan masyarakat gimana caranya mendapatkan keuntungannya. Aturan itu nggak akan berarti di aplikasi pinjaman online. Mereka itu lebih mengutamakan ketakutan kalian. Ketika kalian diteror, itu udah pasti aplikasi menawarkan lagi pinjaman di SMS. Itu jangan aneh, karena kebocoran data itu udah pasti ada. Oh iya tuh benar, bocoran data itu. Udah pasti ada. Jadi kalau misalkan orang-orang yang terjebak pinjol minta data nggak tersebar, terus minta nggak didatengin file kolektor, nah itu udah pasti nggak masuk logika. Nggak masuk. Karena di zaman sekarang itu data udah pasti bocor kemana-mana. Kalian masuk ke pinjol aja udah pasti bocor data. Tapi kan gini nih, banyak mungkin dari beberapa kasus saya lihat ya, ini orang atau masyarakat yang sudah terjebak ini, pertama ketakutan gini, sebar data ya. Sebar data sudah pasti tuh familiar, mereka yang udah terjebak pasti takut sebar data Mas. Kedua mungkin diteror di tempat kerja, karena memang dia terlanjur memakai data pekerjaan asli. Kalaupun ya maaf ya saya potong. Kalaupun sekarang pakai data pekerjaan fiktif misalkan, itu nggak akan pernah bisa menghindari yang namanya neror ke tempat kerja asli. Ya karena mereka sih pihak aplikasi, ya maaf aja BPJS kenapa
datanya bocor dari dulu ya. Karena Karena BPJS, tolong nih perbaikin. Tolong nih IT-nya nih. Ya karena itu Ya. karena biasanya si Deskol ini mereka mencari data-data kita di sosial media, Oh iya iya iya. di Google, Hmm. di LinkedIn, Hmm. ya. Ketika si debitur ini mereka pindah kerja ke tempat baru, otomatis kan mereka mencantumkan perusahaan baru di LinkedIn. Oh iya iya iya. Oh, dia otomatis si Deskol juga pasti berusaha mencari tahu, mencari tahu. Mencari Gimana tahu. caranya si debitur ini bayar dan kena mental. Ya makanya sekarang masyarakat lebih dikuatin di mentalnya, jangan pernah percaya dengan iming-iming janji manis. Terus Nah, Banyak, ini banyak. menarik nih mas. Nih, fenomena jasa konsultan atau joki-joki di media sosial ini kan ramai nih, Betul. ramai nih. Yang mulai mungkin data fake, Ya. atau hapus data, ataupun joki-joki yang mengambil limit-limit si konsumen ini nih. Nah, untuk membedakannya sebenarnya gimana untuk teman-teman nih? Untuk jasa konsultan yang benar ataupun jasa konsultan yang memang dia memberikan janji manis terhadap konsumen bahwa, ambil aja mas, ini aman, nggak ada DC-nya, ini aman, nggak teror. Gitu. Nah, dari teman-teman gimana nih untuk mengantisipasi bahwa memang memberikan edukasi ke masyarakat, ini loh yang harusnya dilakukan gitu. Siapa yang bisa ini nih? Coba deh. Mungkin Mas Dodi. Mas Dodi gimana ya untuk memang masyarakat yang sudah terjebak nih, dia pengen konsultasi, tapi kan banyak nih kadang di media sosial nih, Iya. ada si A, si B, saya nggak sebutin ya, karena Iya. banyak gitu ya. Iya. Nah, yang memang yang dia jasa ini atau memang konsultan ini bertanggung jawab, memang bisa. Bukan berarti dalam arti menyelesaikan ya, Betul, tapi mendampingi, mendampingi. memberikan edukasi. Coba Mas, dari Mas Dodi sendiri gimana Mas? Kalau kita sih lebih kalau kita itu lebih enak datang ke kantor kami sih, Gitu. Langsung datang ya, dijelaskan ya seperti Ketemu, apa. nanti kita jelaskan, nanti kita berikan solusi, strategi penyelesaian dan pendampingan permasalahan pinjaman online. Diusahakan kalau misalkan kita itu punya masalah, kita itu jangan pernah meminta bantuan gitu melalui online gitu. Iya, iya. Nanti kalau misalkan kenapa Takut miskomunikasi, ya, Mas. kita minta pertanggungjawaban. Nanti hapus data itu nggak ada ya Mas ya? Nggak Nggak ada. Oh, Ya, itu misalnya kadang-kadang. data saya 300 juta mau dihapus gitu Mas, bisa nggak Mas? Nggak ada. Nah, nggak ada Bisa, biasanya. bisa Bisa. tapi mati. Bisa gila ya. Iya, bisa gila. Sama data fake itu nggak masuk akal lah ya. Kalau kita bicara data fake, orang nggak masuk logika, Mas. Foto Ah. KTP itu sama pinjol verifikasi wajah harus sama. Oh, mereka database-nya tetap ya ke Iya verifikasi dong. itu. Iya. Oh. Kadang orang udah terlilit pinjol banyak, cari solusi yang singkat aja udah. Oh. Pengen yang singkat selesai beres. Gitu. Tapi kan gini, banyak memang konsumen ini nggak pernah ditemuin teman-teman nggak yang permintaannya nggak masuk akal. Banyak. Karena gini, dia utang pinjolnya hampir 200-an juta ya, terus pengen instan, pengen cepat lunas, pengen nggak didatengin DC, nggak pengen teror, itu teman-teman ada nggak yang konsultasi ke situ? Banyak. Banyak. Banyak, gimana? Coba Mas Dewa. Apa ya? Kalau pengen lunas kan udah jelas, Mas. Kita yang pinjam ya kita berarti harus tanggung jawab. Oh gitu ya? Ya, iya. Hmm. Kita yang pakai uangnya, ya kita harus tanggung jawab. Berarti tidak ada namanya pengalian utang. Mah nggak ada, Mas. Namanya pengalian utang. Kalau itu Dari saya mana? mau sih pengalian utang ya. Wah. Saya juga mau, Mas. Ya. Oh, iya. Iya. Berarti orang itu yang berhutang, orang itu harus bertanggung jawab. Iya dong. Harus menyelesaikan. Harus menyelesaikan. Pernah mengajarkan gagal bayar nggak? Kalau mengajarkan gagal bayar apa tidak ya, Mas ya? Tapi orang ini memang sudah tidak kuat nih gimana nih Ya kalau solusinya? ya sebenarnya orang main pinjol itu Apakah sudah bayar atau kan seperti apa? ini saya bahas sementara tunda bayar ya. Tunda bayar itu berartinya contoh gini, kita punya aplikasi banyak nih. Ada sekitar 10. 10. Tagihannya sudah di angka ratusan juta. Posisi kita udah nggak punya uang. Ya, ya. Kita mau tunda bayar mungkin setahun 2 tahun kita ada uang kita bayarkan. Ya, gitu. ya. Cuman begini, kita kembalikan lagi ke orangnya. Yang bersangkutan yang punya hutang. Ya betul. Bunga itu kan berjalan, Mas. Oh berjalan. Selama 90 hari bunga berjalan. Nah, ketika kita telat main pinjol, itu kan konsekuensi risiko sudah pasti ada. Kita kembalikan lagi. Dimaki-maki. Di sosmed dan di sosial media diancam. Wah, pokoknya sadis lah cara penagihannya. Oh, Dan itu
harus kita terima gitu. Tapi apakah setelah kita di teriak-teriak di sosial media, kita dihina di WhatsApp, apa kita harus tetap bayar dengan tunda bayar seperti itu? Itu kan kita kembalikan lagi ke orangnya. Kalau memang si konsumen ini atau debitur ini punya etikat baik, silakan gitu ya. Silakan aja bayar. Tidak melarang untuk tidak mengajarkan gagal bayar ya. Oh enggak. Silakan bayar kalau silakan kuat. bayar, silakan. Kalau memang kuat, silakan bayar. Oh, Gitu. karena memang banyak nih mas fenomena joki-joki memang si orang ini konsumen ini punya limit, punya apa itu diambil mas. Nah ini Diambil, akhirnya tidak bertanggung jawab, dikuras semua nih. Itu saya lihat itu. Kacau ya? Sama apa? Memberikan iming-iming, oh ini aman, gak ada DC-nya gitu loh. Kayak gitu pernah gimana mas tanggapannya mas? ya main pinjol gak ada yang aman mas. Iya. Sama semua main pinjol, apa yang dibikin Berarti aman? gini, Orang mau aman ya? Nggak usah ngutangan gitu. Iya, berarti kayak Mas Dewa ataupun Mas Dorik, Mas Putra ini tidak pernah memberikan iming-iming janji gitu ya, janji Oh, enggak. sama klien gitu ya. Gitu ya kan banyak kan, wah Mas udah ambil aja aman gitu, enggak seperti itu ya. Nggak seperti itu. Karena pada dasarnya semua pinjol itu mau itu legal atau ilegal udah pasti ada resiko dan konsekuensi yang harus dihadapi. Terutama teror. Teror ya. Teror itu udah pasti ada. Intimidasi itu udah pasti ada. Ya sekarang kan berpikirnya daripada harus gali lubang mempertaruhkan kebutuhan pokok, Iya, terus benar. mempertaruhkan gaji, nggak ada reward buat diri dia sendiri kan lebih baik di gagal bayar ataupun ditunda bayar. Kalaupun tunda bayar itu nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah karena kan setiap aplikasi itu punya regulasinya, kebijakannya kan. Iya, Nggak semua aplikasi itu bisa dinegosiasi. Betul. Emang tidak semudah itu ya untuk negosiasi ke pihak kreditur gitu ya. Iya. Nggak segampang itu ya. Nggak segampang itu. Tapi saya aneh mas sekarang mas ada beberapa orang edukator mungkin ya yang menyarankan si klien atau customer ini mereka nyuruh apply di kartu kredit buat bayar pinjol. Gimana? Dan ini yang harus diluruskan juga nih sebenarnya. Bentar. Konsepnya saya nggak masuk logika. Suruh apply kartu kredit, Sedangkan tagihan si customer ini udah 100-200 juta, otomatis si pinjol ini kalau aplikasi legal udah pasti masuk ke seling. Ya mungkin nggak masuk. karena gini mas, saya dulu pernah kerja di kartu kredit salah satu bank swasta. Kita punya pinjol satu aja susah approve-nya. Susah. Gitu. Logika saya ya, Ratusan juta. Tapi kalau untuk membayar dan untuk gini, apply satu kartu kredit itu minimal 5 juta, walaupun data bagus ya. Sedangkan misalnya si konsumen ini punya pinjol banyak, total utang 100, ya berarti minus 95 juta dong. Gitu, makanya saya nggak Aneh. suka lah. Emang pernah ada kayak begitu? Nggak. Ada dari. Nggak ada itu. Sebelumnya juga nggak ada kayak gitu. Oh, jadi memang tidak masuk akal ya? Ya nggak masuk akal lah, orang udah punya pinjol banyak kok untuk pakai kartu kredit. Ini loh kadang-kadang kartu kredit itu udah tahu mereka itu. Ini dari bank dan resikonya Karena memang setahu saya lebih susah approve kartu kredit ya. Oh, jelas. Daripada pinjol ya. Walaupun bunga kartu kredit bisa 0% Betul. atau minimum. Betul. Iya. Tapi memang Bukan solusi kalau kartu kredit bayar pakai kartu kredit. berarti sama aja utang dibayar utang, Mas. Ya iya. Oh, gitu ya. Iya. Ya sama aja dengan gali lubang tutup lubang, nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah yang Iya, ada. betul. Tagihan malah semakin bengkak kan, gitu. Vakum juga malah semakin banyak gitu sebenarnya. Ya. Walaupun memang secara sistem bunga kartu kredit rendah ya, tapi juga bukan memberikan solusi terbaik ya. Betul. Gitu. Nah, untuk teman-teman ini, kalau untuk kolektor datang ataupun untuk ketika menangani konsumen ya, itu bagaimana Mas untuk untuk memberikan edukasi terhadap konsumen yang sudah konsultasi ke teman-teman ketika ada teror, sebar data ataupun kolektor datang ke tempat kerja, itu gimana memberikan edukasinya nih? Siapa yang mulai coba? Mas Dewa atau Mas Putra? Debitur konsumen ini kan memang kolektor Mas. Iya betul. Diintimidasi ataupun memang dia memberikan tekanan lah, pressure supaya bayar lah ya. Karena gini, kalau kita berbicara tunda bayar, bicara gagal bayar sementara,
kolektor kan pasti tetap datang. Tetap pasti datang akan Nggak ada logikanya ketika kita tunda bayar. Iya. Oh, saya sudah tunda bayar, masa kolektor tetap datang? Iya. Ya aturan dari mana sebenarnya? Mereka itu kan petugas, tetap mengikuti prosedur si perusahaan yang memang menugaskan dia kan gitu. Betul. Nah, untuk teman-teman ini gimana nih? Untuk memberikan edukasi terhadap konsumen atau masyarakat, oh memang ini aplikasi ada kolektor yang risikonya seperti ini gitu, gimana nih? Ya kalau dari saya sendiri, kalau belum ada uang ya temuin aja. Oh gitu ya? Ya nggak usah kita tuh kabur-kaburan harus gimana, atau gini, ada orang salah apa ya, sampai jual-jual barang, sampai ada yang sampai gade-gadai sertifikat rumah, itu pernah saya temuin kayak gitu. Sampai Oh gitu ya? banyak sekali lah. Untuk sebenarnya kalau kolektor datang ya kita harus temuin aja. Oh gitu. Gitu, Oh, ya. temuin secara baik-baik Jangan ya. kabur ya? Nah, Ininya. ngapain kita harus kabur? Oh. Kan gitu. Dia juga makan nasi kok sama. Iya, iya. Bukan makan besi, kalau makan besi gimana apa? Mas tanggapannya? Tidak kolektor deh. Karena kan memang, mohon maaf ya, kolektor itu kan dari mungkin Indonesia Timur ya, walaupun memang nggak sejahat yang kita pikirkan, tapi kan kadang konsumen atau ibu itu takut nih, Iya. ada ini nggak bisa ngomong, nggak bisa apa tuh. Dari Mas Putra gimana tuh memberikan edukasi masyarakat nih, memang udah gagal bayar nih, gitu nih konsumen. Yang pertama mungkin kalau dari saya ya, tanyakan dulu legalitas mereka. Kayak SPPI. Oh iya, kode etik lah ya, ada Kode etiknya lah. Kalau SOP. misalkan si kolektor ini nggak punya legalitas, mungkin bisa dibilang kolektor ini Oh, gitu. Dan kalau misalkan untuk ya, yang meminjam di aplikasi, tinggal kita hadapin aja. oh gitu. Bicarakan sesuai dengan keadaan yang terjadi sekarang. Kalau misalkan sekarang udah berasa membayar, dan jangan pernah menjanjikan pembayaran itu bisa contohnya bisa tanggal 21, yaitu kolektor datang lagi dan itu memberikan harapan palsu buat kolektor. Oh sama kayak seperti kasih uang kopi lah gitu ya. Nah, ya itu salah kalau misalkan kayak gitu. Ibaratnya Tapi siapa tahu nih Mas, saya kalau mau didatengin DC bisa nggak backup Mas? iya, Nggak rame tuh di media sosial tuh Mas. nggak bisa lah. Nah, gimana tuh? Saya misalnya ke Mas Dewa nih, Mas saya utang saya 100 juta mau datengin DC, backup tuh nggak bisa. Saya butuh surat sakti gitu. Apa surat sakti? Oh, nggak ada Mas ya? Iya. Oh, kirain gitu. Surat sakti apa? Tunjukin surat, wah utangnya di pengalihan gitu, Iya. tagihannya dialihin, nggak bisa ya Mas? Nggak bisa. Suratnya maksudnya apa terbang gitu saya. Iya kan. Ini bukan buat siapa-siapa ya. Iya. Saya pernah lihat Iya. gitu. Banyak Mas. Namanya Banyak. surat apa saya nggak tahu sih Iya. surat itu. Banyak. Katanya buat supaya DC nggak datang. Itu bohong Mas? Bohong. Nggak ada. Oh. Ya namanya tagih tetap aja. Kita. Coba dari Mas Dodi gimana? Itu surat itu nggak ada Mas? Nggak ada, kalau surat kayak gitu itu nggak ada. Jadi kalau misalkan kolektor dikasih surat kayak gitu, itu tetap aja datang gitu. Jadi kalau untuk kayak yang pernah menjanjikan kayak dikasih surat sakti Iya, supaya kolektornya mundur. ya, supaya mundur itu enggak, Oh, bohong ya. bohong. Jadi ya semua itu ya kembali ke Tapi kalau konsepnya pendampingan itu bisa sebenarnya. bisa. Tapi misalnya teman-teman nih, konsepnya bukan dalam arti pendampingan, itu berarti bukan menahan kolektor untuk tidak datang dong, nggak mungkin. Oh tidak. Enggak, Oh nggak mungkin nggak datang, udah pasti datang. Pasti datang. pasti datang. Dan teman-teman ini kayak Mas Dodi, Mas Dewa, Mas Putra pasti memberikan edukasi, kolektor tetap datang gitu. Wajib. Tetap. Wajib ya. Wajib. Oh, gitu. Karena nggak ada yang namanya gagal bayar tanpa risiko. Kolektor itu udah pasti datang. Walaupun kita memberikan pendampingan, memberikan edukasi, yang namanya pihak aplikasi itu kan ada yang namanya Perjanjian ya. ada yang namanya peraturan. Dan kolektor datang ke rumah ya kita tinggal hadapin aja, bicara apa adanya, nggak boleh menghindar juga kan ya. Betul, betul. Apalagi dengan kita ngasih surat sakti, apalah surat sakti itu. Itu mungkin Pak Presiden Mas. Oh. Atau Pamenhan ya. Mungkin. Ini atas nama misalnya Mas Putra jangan ditagih gitu mungkin. Saya kan nggak tahu. Gitu. Mungkin kan berpikirannya si customer ini setelah dapat surat sakti kolektor aman, Aman. karakter gitu. Padahal kenyataannya ya kolektor. Tapi saya tertarik nih, banyak yang saya lihat juga ini orang yang terjebak pinjol ataupun sudah gagal bayar menjadi, harusnya mereka pelaku atau korban nih. Menarik sih, mereka ini pelaku atau korban yang memang dia terjebak sistem, atau mereka pelaku.
seolah-olah playing victim. Wah, saya korban, padahal pada saat dia download aplikasi foto KTP, mungkin nggak dia membaca perjanjian, kayaknya nggak mungkin ya. Misalnya gitu ya. Saya itu jarang bacanya. Saya dikasih 10 juta juga nggak mungkin baca, Mas. Iya. Saya langsung ACC aja. Langsung. Itu gimana itu kayak itu? Yang merasa gini, oh saya korban, padahal setelah konsultasi ketika kita assessment nih, ternyata memang aplikasi banyak bukan korban. Itu gimana nih tanggapannya? Gimana Mas Dewanto? Kalau misalkan ya korban dari pinjaman online itu kan udah kelihatan gitu dari dia terjerat pinjol itu berapa, nominalnya itu kan berapa, itu kan dari situ aja kan udah ketahuan. Iya, Kalau iya. misalkan yang dibilang ya pelaku ya baru minjem Kabur. gitu. Berarti Biasanya gitu. niatnya sudah gagal bayar. Tapi memang kita tidak bisa salahkan juga ya ketika memang ada seorang ibu rumah tangga meminjam untuk kebutuhannya. Ya. Kita kadang kita tidak bisa menjustifikasi atau menghakimi bahwa memang kebutuhan dia memang lagi sulit. Tapi ada di lain pihak mereka memakai pinjol buat gaya hidup. Ada juga. Pernah temuin nggak nih teman-teman nih? Ada juga. Ada juga. Gimana Mas Putra? Pernah temuin nggak nih? Dia buat beli HP yang Apple sebelah itu loh. Ada. Kayak gitu. Iya, yang logonya Apple di belah itu. Terutama mungkin ya untuk Gen Z apa ya yang mungkin baru mulai kerja, mereka tergoda gaya hidup. Nah, edukasinya gimana nih untuk kaum Gen Z nih? Sebenarnya gini Mas ya, beda antara korban dan pelaku. Sebenarnya orang yang disebut korban itu mungkin berpikiran mereka itu dia menetapkan diri sebagai korban karena dari cara penagihannya seperti ilegal walaupun aplikasinya legal dengan bahasa-bahasa binatang. Nah itu yang bisa disebutkan korban dengan cara mereka menagih menyebarkan data pribadi. Oh gitu ya. Tapi itu kan resiko daripada pinjaman online ini. Mereka itu nggak punya jaminan apa-apa, cuman menjaminkan harga diri ya. Terkadang kontak ya Mas ya. Kontak. Jaminan ya. Itu juga bisa buat jaminan ya, makanya jangan pernah menetapkan diri sebagai korban sebenarnya. Tapi kan gini nih, kalau kita hanya edukasi sekedar abaikan, tapi kan nggak segampang di lapangan juga. Iya betul. Itu kan setiap mental debitur atau konsumen beda-beda ya. Betul. Kalau cuma ngomong gitu doang, setiap orang bisa Mas abaikan, betul. berusaha respon, tapi kan fakta di lapangan, karena kan saya pernah lihat di beberapa berita ada yang bundir lah ya. Banyak betul. Banyak ya karyawan inilah ya karyawan kayak merah atau biru itulah ya, toko-toko itulah mereka terjebak. Walaupun memang kita lihat nominalnya besar, hanya nominal 20 juta, tapi memang sedahsyat itu ya terornya. Iya. Memang luar biasa untuk intimidasi secara mental. Itu gimana Mas? Karena gini Mas ya, orang rata-rata punya pinjol itu menutupi semua dari keluarga. Oh baru. Itu yang pertama, mental yang kejar. Kedua pasangan. Ya, Berarti kuncinya jujur. ya sebetulnya harus Jujur. jujur. Misalnya yang punya istrinya jujur suaminya ini, ataupun yang belum nikah sama orang tua jujur. Jujur harus cerita. Merasa dirinya mampu bayar, menutupi serapat mungkin. Itu jadilah meledak. Jadi dia bingung harus sharing kemana, harus cari kemana, sudah cari solusi sana sini, nggak bisa. Jadi dipendam sendiri. Itu yang buat orang itu jadi yang mengakhiri hidupnya. Oh gitu. Iya. Gak ada teman cerita ya. Iya. Banyak Mas itu saya Tapi kadang gini Mas, mau jujur ke pasangan atau orang tua kan sulit Mas. Takut ya, kadang gitu. Gini, pinjol itu terkadang dianggap aib. ya Dianggap aib ya, misalnya sama ini kalau kolektor datang nih sama tetangga, padahal ya kita nggak minta makan sama tetangga, harusnya gitu ya. Iya, prinsipnya. iya, prinsipnya harus Itu yang sangat sulit kita kasih merubah pola pikir masyarakat itu. Tapi untuk teman-teman, kesulitan apa sih biasanya? Sama ini sudah jalan berapa tahun Mas Putra? Berapa tahun Mas di konsultan jasa konsultan? Dari era finansial pribadi udah dari 2018 banyak banget kesulitan-kesulitan, terutama customer yang minta dilunasi hutang. Pada dasarnya kan hutang dia,
kenapa orang lain yang harus bertanggung jawab atas utang dia? Oh gitu. Kita itu sebagai konsultan cuman sebatas menjembatani mereka. Fasilitator. Ya, Fasilitator. menjembatani mereka supaya apa? Mereka dapat pencerahan, edukasi dan mungkin solusi terbaik gitu. Ya solusi terbaiknya dengan cara menunda pembayaran ataupun gagal bayar, tergantung dari etikat baik masing-masing. Oh gitu ya. Gitu. Nah, untuk tunda bayar itu sebenarnya sampai batas berapa tahun sih sebenarnya? Ada yang bisa nanggepinnya nih? Ini banyak nih. Orang saya lihat TV-nya keluar ya. Tunda bayar. Tunda bayar itu Ya udah tunda bayar aja nih. mau setahun 2 tahun banyak mas yang suruh tunda bayar setahun 2 tahun. Kita kembalikan lagi sih ke yang bersangkutan yang mempunyai utang. Oh, kadang gini, Mau nggak? kadang kan gini mas. Misalnya praktekin ya, dia sudah 2 tahun membayar, ada kasus misalnya 30 juta, 50 juta lah enggak, ini mau nego 30 juta karena punya uangnya 30 juta lah ya, sudah 2 tahun, ternyata tetap tidak bisa. Lebih baik 30 juta buat modal ya sebenarnya. Ya mendingan itu buat usaha. Oh, buat usaha ya daripada Iya. bayar ya? Iya. Orang negosiasi mentok. Iya, kalau negosiasi mentok ya sudah ngapain? Kan gitu. Oh, gitu. Oke, berarti menarik sekali nih ya untuk pinjol fenomena ini di Indonesia ini ya. Berarti apa ya? Awalnya itu sebenarnya mereka dari pinjaman tunai atau pay letter? Orangnya kejebak ini. Paylater itu kan semenjak Covid mas. Oh, Covid ya? Covid itu 2020, paylater mulai banyak. Mulai banyak ya? Iya. Yang saya lihat ya kebanyakan kaum perempuan sih ya. Ya sekarang mudah mas. Oh. Belanja online, hampir setiap pintu punya. Ya, itu ya. Langsung QRIS ya? Oh, betul. Setiap aplikasi ya. Betul, itu enggak, itu fenomena nyata loh. Hampir semua pintu punya paylater. Letter. Paket itu ya. Oh, pengalaman ya Mas. Tinggal bayar ya pusing mas ya. Iya. Gitu. Apa nih mas paket-paketnya? Banyak. Nggak bisa sendiri satu lah. Nah kalau memang ada yang sudah terlanjur mereka diteror di kantor asli nih, tanggapan teman-teman gimana nih? Karena memang narasi POJK nomor 22 itu kan sebenarnya kan tidak ada narasi tidak boleh menagih ke kantor, tidak ada sebenarnya, hanya narasinya atau tertulis tidak boleh selain konsumen, kecuali konsumen menyetujui berbeda domisili. Betul. Seperti itu. Nah, tanggapan teman-teman sebagai jasa konsultan, ketika memang ada kolektor yang sudah terlanjur visit ke ke kantor, Ke kantor. yang memang debitur, ini bagaimana nih cara memberikan edukasi atau menghadapinya, memberikan itu? Ya mungkin Mas Dodi ada tambahan. Ada itu. Ya, Karena kan dia sangat rawan ya, biasanya untuk kena pecat atau Iya. kan gitu. Setiap peraturan beda-beda. Betul. Ada mungkin hanya dikasih SP1, Iya. SP2, ada yang langsung cut udah. Iya. Nggak cerita aja. Gimana nih? Biasanya sih kalau misalkan kolektor datang ke tempat kerja, ya biasanya kita selalu tekankan kepada debitur. Kita suruh temuin dulu. Memang kan kita yang punya utang. Iya. Jadi kalau biasanya kita selalu memberikan saran untuk tidak menagih ke tempat kerja. Ya. Gitu. Boleh menagih di rumah ataupun di luar, tapi jangan sampai itu menagih di tempat kerja. Tuh. Biasanya sih saya memberikan saran dan solusi seperti itu. Karena sekarang aturan udah nggak berlaku. Nggak berlaku. Ya. Berarti OJK sama aja tidak menerapkan aturan secara benar gitu. OJK-nya bener Mas. Sebenarnya OJK-nya bener, cuman aplikatornya yang salah. Betul. Kalau OJK kan tidak hanya mungkin kerjaannya nggak hanya mengawasi pinjol aja ya. Betul. Banyak. Yang satu lagi apa yang menaungi itu? API ya. API. Iya. Nah gimana nih API nih? Untuk saat ini sudah berjalan sesuai rel atau itu gimana? Untuk api no comment. Karena mereka yang menaungi kan sebenarnya. Iya, iya. Menaungi ya. Pada dasarnya gini aja, kalau misalkan pihak aplikasi meneror tempat kerja, walaupun ya kita berhutang, Ya. dengan sadar berhutang, jangan pernah menetapkan diri sebagai korban. Dengan sadar kita meminjam Tapi ada aplikasi. korban mas. Korban dari mana? Nggak ada duit buat bayar. Ya itu kan efek dia gali lubang tutup lubang. Iya karena nggak bisa bayar sampai korban. Korban gitu. Bukan ya? Ya bukan dong, beda Oh. antara korban dan pelaku. Oh pelaku. Iya. Karena kan memang
kalau di dunia ini kan di pinjol agak tipis nih korban sama pelaku karena kan kita agak susah ketika memang ada ibu-ibu yang memang butuh ya, dia cuma ngambil kadang 1 juta atau 700. Ada memang dia satu lagi kasus yang saya bilang tadi, dia buat gaya hidup yang memang awalnya gajinya besar sebagai manajer atau apa, ya memang nggak bisa juga buat bayar karena memang sudah terlanjur itu. Ya yang tadi saya bilang, yang namanya korban, dia diteror, diintimidasi, bahkan dipermalukan, mungkin itu bisa disebut sebagai korban. Iya. Tapi yang namanya pelaku, yang dari awal mereka mengapply pihak aplikasi, ya pihak aplikasi lalu mereka menggagal bayar, karena itu bisa disebut pelaku. Oh, Pelaku gitu, karena mereka dengan sadar meminjam terus menggagal bayar, terus nggak bayar aplikasinya sama sekali, nah itu pelaku kan gitu ya. Iya. Kalau korban kan mungkin ada di sekitaran kita itu ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga dengan kebutuhan mereka yang mendesak, terpaksa mengambil pinjaman online. Oh iya. Ya, setelah 1, 2, 3 aplikasi mungkin mereka sanggup membayar. Ya. Setelah masuk ke 4 aplikasi mereka udah nggak sanggup membayar karena kan kapasitas bayar mereka udah menipis ya. Tidak sesuai dengan untuk pemasukan. yang sekarang nih kan rame nih joki gablay ya apa ya? Itu berbeda sama konsultan ya Mas ya? Beda apa sama nih konsepnya secara penyelesaian, secara edukasi? Karena kan saya sih sering lihat kalau di TikTok tuh live itu Konsultan itu udah banyak Mas di menyamar-nyamar joki ya. Joki menyamar konsultan banyak Mas. Bedanya apa sih Mas joki sama konsultan? Ada, jadi kayak apa joki itu pakai yayasan gitu? Mungkin nggak? Takutnya ya kita nggak tahu nih joki itu misalnya pakai yayasan supaya aman, itu kan nggak tahu juga saya. sama aja Mas. Berarti berkedok. Iya. Tahu juga Mas, saya kan nggak tahu. Iya. Itu Bisa. Enggak maksudnya. bisa nggak sebenarnya joki? Joki itu apa? Sebenarnya joki, saya tahu joki motor. Iya maksudnya. Joki burung. Joki motor gitu. Banyak yang bilang udah nih aman, saya sering naik itu. Gitu. Mereka kan sering live di TikTok misalnya, Mas ya. Saya juga penasaran, saya sebagai konsultan penasaran dengan fenomena joki. Joki mereka sering live di TikTok. Ya, mereka pakai browser tuh. Browser. Apa namanya? Apa yang di belakang itu? Sator. Oh, background. Dia centang-centang di aplikasi-aplikasi mereka menganggapnya mereka aman dari aplikasi tersebut kan, padahal gagal bayar itu yang disebutkan Mas Dewa tadi di awal nggak ada yang namanya gagal bayar aman kan, sama Mas Dori juga tadi bilang ya nggak ada gagal bayar yang aman, semua pasti ada resiko dan konsekuensi yang harus ini menarik nih. Kalau untuk kalian nih teman-teman, konsultan itu ketika memang ada orang yang mau konsultasi itu gratis atau berbayar? Konsultasi itu gratis Mas. Gratis. Konsultasi gratis. Berapa jam gratis? Maksudnya? Konsultasi berapa jam untuk gratis? terserah dia sampai dia ngebudah nggak Takutnya apa-apa. kan Enggak. konsultannya Enggak. Jadi mau makan, mau tidur, kecapean. Ya nggak apa-apa. Oh gratis konsultasi. kita kayak di kantor saya ya, itu kita buka dari jam 10 sampai jam 7 malam. Ah. Ya kalau mau konsultasi kita gini loh Mas, orang main pinjol itu kan sebenarnya butuh pengen tahu sebenarnya. Oh iya. Sharing itu sih utamanya. Kalau mau bertanya, makanya di sosial media saya selalu bilang datang aja ke kantor. Konsultasi gratis. Sama Mas Dodik juga gratis Mas. Gratis. Gratis, suruh datang aja ya. Ya, gitu. pokoknya kalau misalkan mau datang ke kantor, ya kita buka setiap harinya dari jam 11 sampai jam 7 malam. Nah, Pokoknya terus pemasukan dari teman-teman dari mana itu kalau gratis itu? Harusnya kasih itu suruh bayar Mas, 30 menit 200.000 gitu. Kalau penanganan gini Mas, mungkin kita bicara kesepakatan. Gitu. Kesepakatan. Iya, kan ada yang tadi Mas bilang itu seperti rampok ya, Iya. rampok limit seperti itu. Jadi si nasabah ini nggak diberitahu aplikasinya apa, apa, diambil lah semuanya uangnya ya kan. Tiba-tiba pulang dari tempat konsultan dia bingung ada tagihan. Ini sebenarnya salah yang seperti itu. Berarti pertama Tidak ada mungkin keterbukaan ada sebenarnya. proses assessment ya? Ada dong. Assessment, analisa, Ada dong. kondisi keuangan, Betul. istilahnya curhat dulu lah ya. Iya.
Misalnya ada limit itu nggak langsung ambil mas? Bus itu rampok. Orang kok tahu lah ya. Itu yang bilang joki mungkin. Banyak yang seperti kayak gitu-gitu. Jadi orang itu apa ya? Nggak melihat dulu gitu. Orang mau konsultasi itu kan sebenarnya kita dengerin dulu keluhannya seperti apa. Kita jadi pendengar lah ya mas. Betul. Biarkan dia. Dan kita kembalikan lagi maunya Tapi seperti pernah apa. ada yang sampai nangis. Banyak mas. Bahkan di kantor saya tuh yang apa ya? Dimaki-maki. Coba tanggapan Mas Rudi gimana? Ada yang sampai nangis Banyak nggak? sih. Kalau gitu misalnya nangis, mama, misalnya ibu-ibu gitu, banyak mas. nangisnya nggak bisa bayar atau nggak ada duit mas? Biasanya ya nggak bisa bayar yang Nggak ada duit kali ya, nggak ada duit ya. Itu. Terus ujung-ujungnya, mas saya pinjam duit gitu, gitu biasanya gitu. Cuma kan ya kita emang bukan jasa pinjaman. Oh, Tapi ada loh mas, misalkan sekarang siapa Pandawa Iya. konsultan, ada di TikTok itu menawarkan Pandawa konsultan pinjaman uang, itu benar? Itu Apa pernah dipakai, Mas, ya? Iya. Oh. Jadi ya hati-hatilah sekarang kan kalau misalkan kita mau nyari pinjaman kan ya jangan di media sosial kan gitu. Ya, intinya masyarakat harus lebih cerdas. harus lebih ya cerdas. Iya, jangan gara-gara Iya, jangan potongan-potongan clipper Iya. video jadi satu Betul. gitu ya. Jadi gini ya, orang gara-gara utangnya banyak, tekanan terornya banyak, menghilangkan logika dan akal sehat gitu mas ya. Betul. Gitu. Jadi memang apa ya, masyarakat nih harus lebih cerdas lagi nih. Kalau cari jasa konsultan, apa jasa joki yang benar, jasa joki apa jasa konsultan mas? Konsultan. ya, konsultan kan. Bedanya apa ya? Makanya nih, coba saya teman-teman itu bedanya. Joki itu meramu. Oh gitu. Oke. Misalnya ada kesepakatan fee segini-segini, Itu harus kita jelaskan. jelaskan. Iya. Tanpa mengambil limit-limit si debitur gitu, tanpa persetujuan gitu. Ya, semua itu harus secara transparan. Transparan. Iya. Nah, pasca ketika memang sudah selesai si debitur ini ada pendampingan berkelanjutan. Terus. Terus kan biasanya mereka sudah akan memasuki fase gagal bayar nih. Itu akan didampingi terus nggak? Misalnya Terus. ada grup kah, ada apa? Ada seperti grup. itu? Grup ada. Ada. Berarti sekarang juga masih berjalan ya mas ya? Ya. Masih Gimana mas Putra? Sama juga ya? Iya sama aja. Sebenarnya kan grup dan pendampingan itu grup diperuntukkan untuk saling sharing sesama penyintas gagal bayar ya. Penyintas ya. Ya supaya apa? Supaya mereka saling menguatkan satu sama lain, supaya enggak terpuruk, supaya enggak ngerasa sendirian. Iya. Karena kan banyak sekali sekarang customer mereka menganggap diri mereka itu merasa sendiri, merasa paling korban, ngerasa ngerasa paling mereka itu nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya potong mas, ini rame kemarin nih beberapa bulan lalu nih, edukator itu apa edukator nih? Edukator. Saya pernah melihat awalnya nangis-nangis nih di media sosial, terjebak pinjol. Terus saya kan jarang main medsos ya. Nongol aja udah jadi edukator nih. Oh, Gimana sih? Saya hebat itu. Apa beda Hebat. sama pinjaman online sih? Apa beda sama konsultan? Mungkin Mas Putra mau. Hebat, tapi saya salut. Edukator itu apa? Langsung Gini mas, mungkin mereka membekali ilmu dari ChatGPT. Ya. Oh, Dari tadi ChatGPT. saya juga pakai mas. Iya. Dari ChatGPT membekali ilmu mereka dari ChatGPT tanpa menyadari di lapangan itu lebih dari sekedar itu. Ya. Di lapangan itu Faktanya lah ya. faktanya enggak semudah yang di ChatGPT kayak gitu. Iya. Karena kan harus ngadepin orang yang gimana Tapi caranya. mohon maaf mas, konten nangis-nangis apa mas? Sebenarnya mah laku mas, itu kan menjual. Saya menjual korban itu, kesedihan. mohon maaf mas ya. Ini laku sih Indonesia ya. Kita Nangis. 2 minggu lagi berubah jadi Eh. edukator ataupun jadi memang jadi memberikan motivator lah Iya. ya. Karena mungkin mereka Kita sih nggak bisa nyalain juga ya hak mereka lah ya. hak mereka, tapi mungkin ngelihat kesempatan memanfaatkan Situasi. Aduh, itu Iya. lebih besar karena ada ladang basah di ketakutan mereka yang terjebak pinjol kan. Saya mau bikin gitu mas, nangis-nangis. Iya, saya juga mau mas. Oh. 1 jam 300.000 ya kan mas. Sebenarnya sah-sah aja sih ya, sah-sah Iya, aja iya, kalau iya. memang ada konten-konten ataupun privat satu apa
privat satu orang gitu. Tapi pertanyaannya, apakah pengalaman itu bisa membuat orang lain menjadi solusi, kan itu sebenarnya pertanyaannya gitu. Nah, untuk teman-teman sini menjadi konsultan pinjaman online, pernah gak awal ya terjebak? Awalnya pernah gak gitu? Karena pasti kita menjadi seseorang ini, kita sudah merasakan. Ya benar. Gitu. Pernah nggak awalnya terjebak nih? Kalau awalnya Mas terjebak itu pastilah. Oh, dari pengalaman itu, Mas. Pasti dari pengalaman. Oh. Itu karena kan kita Walaupun mungkin dulu nggak sebanyak sekarang, Mas ya. Iya benar. Kalau sekarang ini banyak banget. Mas Dewa pernah? Apa sampai tidak terima, Mas? Apa kabur nih? Kalau ditanya pernah, ya pasti pernah. Karena dari pengalaman itu ya. Iya. Dari pengalaman itu akhirnya kita mungkin termotivasi membantu masyarakat lah ya untuk edukasi gitu ya. Cuma bedanya ya itulah, di tahun-tahun sebelumnya beda dengan tahun sekarang. Kenapa memilih jalan konsultan bukan menjadi edukator? Apa ya? Sudah tadi Mas bilang beda. Beda ya. Saya kadang-kadang bingung. Edukator, gini, ada yang melalui Edukator Zoom. mau kompor, Mas. Sebentar, ada yang melalui Zoom. Mohon Ya, maaf, Pak. Mohon maaf. ya, kayak gitu. Terus dia melalui online, bukan langsung terjun ke lapangan. Ya kan mungkin di luar kota, Mas. Mau datang ke kalau kantornya Jakarta kan Kadang aja Mas yang di Jabodetabek aja udah susah. Suruh ketemu aja susah. Makanya kan orang-orang sering banyak dibohongin orang ya itu. Bertemu nggak mau, maunya lewat online. Ketika di online tertipu, disuruh beli paket, mau dia. Mungkin Paket apa tuh, Mas? mungkin lebih Kayaknya. percaya yang abu-abu daripada yang udah jelas. Oh. Dia paket pinjaman, padahal nggak jelas juga itu. Kayak gitu. Pakai data fake lain tadi disampaikan itu. Iya. Asal tahu saya paket itu ya paket data gitu ya. Iya, makanya paket apa nih? Ya, Paket yang penipuan itu maksudnya. Paket pinjaman itu. Pakai pinjaman. Oh, itu menjadi yang Kadang utangnya banyak nggak masuk akal. akal ya. Oh. Gini, maksudnya mungkin mereka lebih percaya ke jasa-jasa jual data pack. Tapi mereka di dalamnya itu menawarkan dengan beberapa paket, misal paket 1 pencairan berapa, paket 2, paket 3 dan seterusnya gitu. Mereka mencari jalan instan, Mas. Contoh, mereka top up 300.000 dijanjikan bisa 10 cair juta, 10 gitu. juta misalnya. Secara logika gini teman-teman ya, kalau misalkan si data pack ini bisa dicairkan di pinjol, gak mungkin sama mereka dijual. Kenapa enggak buat memperkaya diri mereka aja? Ya. Mereka kan punya beberapa Ya. data pack kan, Ya, gitu. Jadi tetap gunakan akal sehat. Gitu. Tapi memang saya sih dulu pernah ya ngadepin klien, saya kan di bidang hukum lah ya, ngadepin orang yang memang terlibat pinjol ini, memang agak ngeyel, Mas ya, agak ngeyel dan agak batu ya ketika kita memberikan edukasi gitu ya. Jadi gini, kita memberikan edukasi, kita memberikan pendapat-pendapat legal opinion ataupun apa, mereka merasa memang tidak semua sih, tapi mereka merasa, oh ini begini. Ya kadang untuk teman-teman nih itu harus dikelasin atau dilembekin nih untuk Kalau saya lebih kita keras. tidak bisa menyalahkan ya. Iya, kalau saya Memang lebih keras gitu. tekanan mereka kan mungkin ya pusing, teror gitu. Keras bukan berarti kita nggak peduli. Iya. Dan kita jahat Ya ya. begitu. Mungkin ada kalanya cara keras itu membuat mereka sadar. Mereka sadar. Menyadarkan mereka. Menyadarkan mereka gitu ya. Kadang juga Hmm. banyak WhatsApp masuk, saya harus begini. Kita harus sabar lah intinya. Ya kita juga kadang kita sabar juga, semua orang sabar punya ada batasnya, Mas. Kita menjelaskan seperti apa biar lu tuh punya keluarga gitu. Lu punya keluarga, lu punya masa depan yang harus terus berjalan gitu. Berarti Jangan gara-gara pinjol yang harus begini. Tadinya nih saya pernah nemuin yang suami istri nggak pernah saling tertutup lah. Dan akhirnya saya menyarankan temuin suaminya bertemu dengan saya. Karena memang awalnya wajib harus temuin gitu ya. Karena gini, Mas, menutupi hal-hal yang seperti itu kan mau ditutupin serapat apapun tetap akan ketahuan. Oh gitu. Itu punya pinjol ya. Prinsipnya orang intinya pengen selesai, nggak mau membebani siapa-siapa. Akhirnya kan beberapa minggu suaminya kaget, bisa beri arahan aja sih. Gitu.
Tapi Ya, kalau solusi-solusi kayak saya sering di Instagram gitu, kelas berbayar ataupun itu bisa jadi solusi nggak sih Pak? Aduh, Saya masih ini kayak cukup seminar aja gitu. Ya kalau misalkan kita cuman Saya nggak tahu itu ya, dari mana, saya nggak tahu maksudnya. Itu kita diberikan seminar aja tanpa ada pergerakan di lapangan. apa ada atau pendampingan nyata lah ya, Ya. itu berguna kan sebenarnya. Ya percuma menurut saya. Oh, mungkin gitu ya. Mungkin berguna kalau hanya sekedar memberikan motivasi atau gimana ya. Tapi kan Ya. pada prinsip dan fakta di lapangan nggak segampang itu untuk menghadapi teror DC atau Ataupun apa. opsi ya. Itu Ya. bagus sekali nih. Sebenarnya kan kita lebih ngasih edukasi kepada masyarakat kan dari lewat sewa konsultan ataupun para konsultan. Tujuan kita itu memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat supaya mereka itu terjebak dan keluar dari permasalahan itu, dari terjebak ke lubang itu dilubangkan. Gimana caranya Mungkin ini ya, menyadarkan mereka. pada prinsipnya tetap kalau mungkin di agama pun menjelaskan utang memang wajib dibayar ya Mas. Iya. Gimana juga wajib. Wajib kalau dimanapun wajib, tetapi harus disadari juga kemampuan Bayar. finansial kita. betul. Itu jangan ketika utang sudah ratusan juta kita bicara kita mau sudah bayar, kita mau bicara bayar pokoknya, tapi amunisi kita tinggal 5.000 perak, kan nggak masuk akal nih Mas. Banyak nggak kayak gitu Mas? Benar, banyak. Banyak nggak, coba Mas Dewa gimana ya, Mas Dodi deh. Dan Secara udah bayar, nah, bicara. sekarang kan begini Mas, misalkan hutang dia itu 100 juta, ya kepengennya kan sudah bayar. Nah sedangkan selama ini dia bisa bayarin pinjaman online itu ya melalui pinjol juga. Muter berarti ya. Iya, kalau misalkan sudah bayar, gajinya dia emang mau dibuat bayar berapa aplikasi kan begitu Mas. Oh. Sekarang kita sesuaikan aja sama kemampuan. Kalau misalkan kita udah nggak mampu, nggak usah bayar. Silakan nanti aja bayarnya. Kalau misalkan Ada rezeki lebih. rezekinya, Oh. gitu. Berarti selama ini konsep pengertian tuh udah bayar itu banyak disalahartikan ya mungkin ya. Ya. Mungkin. Mereka bicara, karena gini, ada yang belum telat, tapi dia udah bicara nego pokok ataupun sebenarnya kan tidak bisa seperti itu ya konsepnya. Iya. Menurut saya. Keuangan mereka aja mungkin lagi terpuruk, tapi Ah. berbicara negosiasi dan tunda bayar. Ya sekarang bicara negosiasi itu kan harus ada uangnya. Mereka meminta. Bukan uang monopoli Mas ya. Ya mereka meminta, Mas tolong dong negosiasi ke pihak A, pihak B gitu. Ya otomatis saya jawab, ada uangnya nggak buat bayar. Ya, mereka juga pasti jawab, nggak ada Mas. Hampir. Ya gimana Nggak mau? pernah. Ya gimana Ya, ya. mau bicara kita negosiasi gitu. Sedangkan kemampuan bayar di aplikasi sebelumnya atau dari lubang tutup lubang sebelumnya juga ngandelin aplikasi-aplikasi. Berarti kita bicara tanpa amunisi percuma Mas ya. Percuma ya bicara tunda bayar, bicara ini itu Iya. ujung-ujungnya juga kita belum bisa bayar. Sedangkan kemampuan dari gaji kita hanya ngepas di Kebutuhan keluarga pokok. kita, Betul. ya, buat anak kita, buat istri kita. Jadi prinsipnya tunda bayar silahkan, nggak ada yang salah sebenarnya ya. Ada yang salah. Nggak ada. Nanti teman-teman juga tidak mengajarkan gagal bayar ya sebenarnya. Silakan bayar yang memang aplikasi prioritas ya. Ya. Ya memang aplikasi prioritas, aplikasi memang sekiranya kolektor lapangannya agak sulit, Ya. sulit negosiasi itu dibayar. Tapi kalau memang sudah tidak ada kemampuan bayar, tunda kapan-kapan. Ya. Kan gitu. Kalau ada rezeki bayar. Karena kan nggak semua pengguna pinjol itu mereka mentalnya kuat. Kita nggak bisa mengukur mental mereka. Iya betul. Ada yang takut didatengin kolektor, ada yang takut disebar data. Nah, kalau joki itu ngajarin gitu kan gitu. Pernah tahu gak Mas? Apa tuh? Joki gitu ngajarin udah bayar atau gimana? Joki nggak tahu sih joki gablay atau enggak. gitu. Ya, mungkin Mas Dodi ada yang mau tambahin? Ya kalau gimana kalau joki? Iya, kan kalau konsultan mungkin mengajarkan supaya tidak gagal bayar ya. Iya. Supaya walaupun sudah bayar, konsepnya mungkin ada duit silakan kapan-kapan aja. Kapan bayar. Ada rezeki gitu. Nah kalau fenomena joki gitu ngajarinnya salah atau enggak? Yang sepengetahuan teman-teman itu joki-joki yang kayak ya joki galbay lah apa saya nggak tahu gitu. Kalau joki rampok Mas. Oh, rampok. Tadi sih bilang tadi. Yang tadi pertanyaan tadi itu. Hmm. Nggak ada dia, pokoknya
aplikasi. Berarti awalnya nggak ada edukasi itu? Edukasi ada, pasti ada. Tetap ada. Pasti saya yakin ada edukasi, cuman dari beberapa Dibungkus. Betul. Oh. Tidak diberitahu. Ada kesian juga ya. Kadang- Orang memang betul. Masyarakat yang nggak paham yang mungkin tidak bisa membedakan. Iya. Langsung setuju aja. Terutama generasi Gen Z yang tidak paham ataupun ibu-ibu ya. Iya. Memang secara kepanikan benar-benar panik kalau udah diteror, akhirnya hilang akal sehat, hilang logika, tertipu data fake, hapus data ataupun joki-joki tidak tanggung jawab. Iya. Tapi untuk teman-teman ini sudah berlegalitas semua ya? Berarti secara badan hukum, Pak Dawa sudah ya? Sudah. Gitu. Nah, untuk ini apa visi misinya sebenarnya teman-teman apa nih? Sebelum kita penutupan, sebenarnya visi misi yang diberikan untuk masyarakat nih dari Mas Putra atau siapa dulu nih? Kalau sebenarnya Sewa. Kalau pesan saya ini sih untuk teman-teman ya, misalnya apa nih visi misi, apakah tujuannya bantu masyarakat supaya apa sih? ya Coba dari Mas membantu Dewa. masyarakat supaya terlepas dari pinjaman online. Bagi teman-teman ya yang belum kenal namanya pinjaman online, pesan saya tidak usah menggunakan pinjaman online. Intinya jangan coba-coba. Jangan pernah coba-coba. Apa satu Apalagi aplikasi Mas? betul. Oh, Ini penyakit masyarakat itu awalnya dari pay letter. Oh, gitu. Itu pokoknya pay letter, itu Tapi penyakit. rata-rata ya? Oh, 80% setemuin. Oh, saya sebutin Mas. Iya. Nanti kena somasi. Iya. Jangan sebutin, sebut aja S gitu. Oh, Ya, iya. dari Mas Dodi. Kalau boleh kasih clue, oranye dan hijau. Coba dari Mas Dodi, Ya. mana visi misi masyarakat nih? Ya, Untuk masyarakat, untuk bantu masyarakat. hindari pinjaman online. Kalau dari saya, hindari pinjaman online, hindari pinjam sekarang, bayarnya bulan depan, hindari belanja sekarang, bayarnya nanti. Berarti Itu aja. secara konsep mau belanja silakan tuh ada duit. Iya. Sesuai kemampuan Sesuai gaji, dengan sesuai kemampuan. kemampuan Ya. keuangan finansial gitu. Nah, untuk gimana Mas Putra? Kalau dari saya pribadi, visi misi mungkin lebih ke mengedukasi masyarakat supaya Iya, iya, mereka lebih Ya. mengerti akan hal-hal tergolong hidup global atau gagal bayar gitu. Karena di pinjol itu nggak ada yang namanya lunas utang atau dilunasin sama orang lain. Betul. Iya, Ada ya. Yang ada itu diri sendiri yang bisa menyelesaikan dan keluarga sendiri, Sendiri, keluarga ya. sendiri. Nggak ada orang lain yang bisa ngebantu selain diri sendiri. Betul. Kayak gitu. Pesannya, semoga masyarakat bisa secepatnya terbebas dari pinjaman online dan lebih membuka mindset terkait gagal bayar ataupun tunda bayar. Oh, Ya, itu ya. kayak gitu. Supaya lebih smart saya. lebih Sebenarnya gini. lebih memilih jasa yang benar-benar, contohnya kayak Dewa Siwa sama Pandawa kan emang berlegalitas ya, dalam artian berlegalitas itu mereka KBLI-nya jelas Ya, ya, KBLI-nya jelas dalam edukasi, konsultasi ataupun pendampingan kayak gitu. Intinya pertama jangan coba-coba ya. Iya. Ya. Betul. Tidak ada yang salah dengan aplikasi sebenarnya. Ya. Tapi yang salah kita coba terlalu banyak. Mungkin gitu ya. Mungkin dari obrolan kita ini kita bisa ngambil kesimpulan ya, teman-teman di manapun berada. Pinjaman online bukan hanya tentang utang dan pembayaran sebenarnya, bukan tentang kreditur atau debitur, tapi juga ada hak debitur, ada hak kreditur. Utang itu wajib dibayar, tapi dalam arti sesuai kemampuan kita. Seperti itu, jangan sampai ketika orang yang mempunyai utang, tapi juga bukan berarti bisa diteror semena-mena lah ya, Iya. diintimidasi, dipermalukan di media sosial yang sudah melanggar undang-undang ITE ataupun penyebaran data pribadi seperti itu. Jadi jangan pula ini debitur di bawah kata-kata perlindungan konsumen akhirnya tidak mempunyai tanggung jawab terhadap utangnya, bahwa ketika gua konsultasi utang gua selesai, itu kan sangat tidak masuk akal. Iya. Benar. Bahwa memang utang itu teman-teman yang berhutang tetap harus bertanggung jawab dan harus selesaikan, walaupun nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ada duit ya silakan. Karena yang menanggung dosanya ketika tidak bayar itu sendiri, bukan kita kan gitu loh sebenarnya. Iya. Punya tanggung jawab secara pribadi, utang itu di agama pun wajib dibayar. Wajib dibayar. Terima kasih udah duduk bersama saya
Masa dalam Titik Balik Podcast, semoga edukasi atau perbincangan kita hari ini bisa menjadi solusi di masyarakat, bisa menjadi pencerahan agar teman-teman tidak mulai mencoba-coba aplikasi pinjaman online yang mungkin teman-teman tidak tahu secara bunganya, secara terornya gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, selamat sore.